Satu, dua. Halo, selamat datang di Serangkai 1 channel bareng aku Ardiasa. Dan kali ini di Serangkai 1 kita akan nge-review, lebih tepatnya aku akan nge-review film-film yang udah aku tonton di bioskop dan belum sempat aku bikin review. Entah belum sempat atau udah aku bikin tapi nggak jadi rilis. Nah, ini adalah beberapa film yang masih tayang dan juga yang udah selesai tayang di bioskop. Jadi mungkin ada beberapa film yang tayangnya sekarang lagi di platform OTV gitu, ataupun ya memang udah nggak tayang aja, karena bisa cari di, ya biasalah di website bajakan juga sebenarnya pasti adalah beberapa gitu. Nah, kita langsung aja mulai dari film yang pertama dan tentunya adalah spoiler alert. Jadi buat kalian yang belum nonton film-film ini, silahkan kalian bisa skip ke film-film yang lain ataupun review kan ini ada beberapa, kalian bisa skip aja ke bagian-bagian review yang pengen kalian tonton. Yang pertama ini adalah Petaka Gunung Gede. Film ini mendapatkan jumlah penonton yang lumayan banyak, yang gak aku expect, karena secara promosional video promosi sendiri ini nggak terlalu gede, nggak terlalu masif, tapi entah kenapa film horor soal pendakian itu selalu ramai di Indonesia. Namun sayangnya waktu aku nonton film ini, aku bisa langsung kasih tahu bahwa saya film ini tidak merepresentasikan pendaki pada umumnya. Makanya aku langsung kasih nilai ini mungkin di 5/10. Filmnya secara alur cerita nggak jelek, karena ini mirip kayak semi dokumenter. Malah aku nggak bilang film ini adalah film horor, tapi lebih kayak semi dokumenter aja gitu, karena dari segi alurnya, dari segi penceritaannya ini lebih mirip kayak dokumenter aja gitu, karena nggak banyak hal diceritakan di film ini soal plot twist yang nanti dibuka di akhir filmnya, yang kita tahu bahwasanya ternyata kelakuannya adalah berasal dari bapaknya, yang itu tuh kayak nggak dikasih banyak clue di awal ataupun di pertengahan film, walaupun sebagai penonton kita udah punya tebak-tebakan sendiri, tapi entah kenapa dari awal, dari pertengahan itu kita nggak dapat clue sama sekali. Bahkan di pengungkapan di bagian akhirnya itu kayak seakan-akan diada-adakan aja gitu, biar kita tahu gitu siapa pelakunya, kenapa ini semua terjadi. Itu yang menurut aku di film ini jelek. Terus yang kedua adalah, kenapa aku tadi bilang nggak merepresentasikan pendaki pada umumnya? Karena kalau kalian pernah mendaki gunung, kalian akan tahu kalau orang-orang pendaki itu solidaritasnya kuat banget gitu. Makanya di film ini ada agak aneh ketika si kerombongan Ita dan teman-temannya itu gitu, ketika si Itanya kesurupan, Ita ya bener yang kesurupan, itu kan mereka minta bantuan, terus pendaki yang lain itu nggak mau bantu, bahkan ngatain kalau si cewek yang mereka bawa itu cuman cari perhatian. Posisi di puncak gunung gitu, kita lagi butuh bantuan, ada teman kita yang kesurupan gitu, terus pendaki yang lain malah bilang kalau cewek yang mau kita tolong itu cari perhatian gitu. Itu nggak tahu ya, apakah mungkin karena ini kan pendakiannya ceritanya udah lama ya, 2000 berapa gitu. Nah, mungkin aku yang salah kalau mungkin pendaki zaman dulu itu egois, tapi sepengalaman aku gitu mendaki gunung beberapa kali gitu, dan aku ngelihat sebenarnya orang-orang di pendakian itu sangat solidaritasnya tinggi. Orang kita yang kadang bekalnya habis minta beras ke beberapa tenda aja bisa dapat istilahnya seperempat kilo gitu istilahnya. Mereka bisa ngasih cuma-cuma gitu, atau mungkin barter atau apalah gitu, atau misalkan ada yang sakit bisa saling tolong menolong. Pun kalaupun nggak bisa bantu ya kalimatnya nggak seperti itu, kayak cari perhatian. Itu menurut aku jahat banget sih. Menurut aku pribadi yang udah mendaki beberapa gunung nggak pernah menemukan hal seperti itu, sejahat itu gitu. Walaupun ya mungkin ada, tapi entah kenapa itu bikin aku drop sama film ini. Drop dalam artian aku nggak respect sama film ini gitu, karena tidak bisa memberikan gambaran yang utuh soal cerita terkait pendakiannya sendiri. Pun kakak-kakaknya, teman-temannya yang katanya udah sering mendaki, di film ini malah nggak kelihatan kalau mereka sering mendaki. Mereka malah sering istilahnya saling ninggalin gitu, saling berantem sendiri, yang menurut aku yaitu sekali lagi ya di situ. Dan gaya penceritaannya yang kayak dokumenter itu aku agak kurang sedikit enjoy, tapi agak kurang nyaman gitu ketika ini dirangkum menjadi sebuah film dengan konklusi seperti yang ditayangkan di film ini. Jadi aku cuman kasih rating di 5/10. Menurut aku secara cerita sebenarnya bagus, solid, tapi yaitu penceritaannya gagal. Terus yang kedua, beberapa poin soal pendakinya itu sendiri yang menurut aku nggak masuk di film ini, karena ada beberapa yang menurut aku miss aja gitu. Terus dari segi acting memang aku lihat di sini ya ada pendatang baru juga ya, Asel gitu, dan ya sebenarnya secara acting nggak terlalu jelek-jelek banget, tapi kayak aku
nggak tahu ya, mungkin emang ada orang yang kayak gini, sekeras kepala Ita itu, yang mana udah dikasih tahu, udah diginiin tetap aja ngeyel, entah itu dalam pengaruh goib atau yang lain. Tapi aku agak kurang suka dengan karakterannya si Ita ini yang ngeyel banget, orangnya nggak bisa dikasih tahu. Dan teman-teman kakaknya gitu yang katanya udah sering mendaki juga sifat-sifatnya nggak kelihatan banget sebagai seorang pendaki gitu. Jadi itu aja untuk film pendaki Petaka Gunung Gede. Menurut aku ini film yang sebenarnya punya potensi yang cukup bagus, karena secara penceritaannya juga sebenarnya ceritanya sendiri udah solid gitu. Walaupun ya tadi clue untuk kesimpulan di akhirnya itu dibukanya dengan ya gitu aja gitu, nggak yang dijelaskan di pertengahan, atau kita sebagai penonton itu udah dikasih firasat kalau ini pelakunya kejadian-kejadian ini ya sebenarnya terjadinya karena faktor di luar Gunung Gedenya itu ya itulah gitu. Jadi itu untuk review Petaka Gunung Gede. Gimana pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Review yang kedua datang dari film horor yang mengangkat sejarah, bukan sejarah ya, cerita kelam yang terjadi di Banyuwangi, yaitu terkait pembantaian dukun santet. Nah ini aku sebenarnya udah pernah bikin reviewnya, tapi nggak sempat aku edit, nggak sempat rilis juga. Tapi aku bisa langsung katakan film ini jelek. Film pembantaian dukun santet ini dengan poster yang keren banget menurut aku posternya gitu, pocong tanpa kepala, tapi menurut aku secara film ini jelek. Kenapa? Aku bisa kasih tahu karena film ini adalah salah satu contoh film yang mengambil unsur cerita tragedi asli gitu di Banyuwangi ya, terkait pembantaian dukun santet itu, tapi ketika diterapkan di film horor itu nggak masuknya apa? Karena jadi kalau kalian yang belum nonton atau kalian udah nonton, intinya ceritanya itu adalah di sebuah pesantren ada kejadian-kejadian aneh yang membunuh para kiai yang ada di pesantren itu. Nah, di luar pesantren itu lagi ada kasus soal kasus-kasus pembantaian guru-guru, pembantaian dukun santet, tapi menyasarnya ke kayak ustadz-ustadz kayak gitu, yang mana ada tragedi di luar dan juga kejadian di dalam pesantren. Yang jadi jelek film ini adalah unsur cerita yang dijadikan judul pembantaian dukun santet itu, yang mana itu terjadinya di luar pesantren, itu kalau dihilangkan, cerita yang ada di dalam pesantren itu nggak ngaruh sama sekali. Jadi kejadian semua yang dialami karakter utamanya di dalam pesantren, apa aja yang meneror mereka, itu nggak terlalu banyak berhubungan sama yang di luar, sama yang dijadikan judul itu, judul pembantaian dukun santet itu kayak cuman tempelan doang. Sejarah yang dimunculkan ataupun kisah kejadian nyata yang di Banyuwangi yang dimunculkan di film ini itu tuh nggak punya efek ke cerita utama yang ada di dalam pesantren. Bahkan karakter antagonisnya yang ternyata salah satu ustadz itu juga nggak bisa menjelaskan gitu apa korelasinya si kejadian di dalam pesantren itu dengan yang ada di luar, soal judulnya tadi ya gitu. Dan yang kedua adalah kan si ustadz ini tuh karakter, aku lupa namanya itu karena udah lama ya. Intinya si karakter ustadz ini ternyata dalangnya, dan dia ternyata adalah dukun santet gitu yang ngebunuh para kiai-kiai yang ada di sana, dan dia itu adalah orang yang dipercayai oleh kiai. Jadi kan di pesantren itu ada kiai utamanya gitu. Nah, si orang ini tuh dipercayain sama si kiainya ini untuk mengelola pesantren. Artinya kalau dia dipercayain, itu kan berarti dia udah lama di pesantren itu, dia udah menjadi orang kepercayaan gitu. Kok bisa-bisanya terjadi kasus ini gitu? Kok orang yang udah dipercayai mati-matian gitu ternyata dia adalah dalangnya? Itu menurut aku miss banget gitu dengan kejadian. Terus apa korelasinya dengan yang ada di luar gitu? Terus yang kedua ya, karena film ini lagi-lagi cuma menampilkan kebanyak jumpscare dan juga kompilasi kematian aja gitu. Jadi karena ceritanya santet, jadi kompilasi santet yang ya oke, sadisnya dapat, seremnya di beberapa hal dapat gitu. Tapi entah kenapa ya, ilmu pondok pesantren gitu lagi-lagi menurut aku ini salah satu film yang istilahnya membuat ajaran-ajaran tertentu yang dalam hal ini Islam ya, agama Islam di pesantren itu kalah dengan hal yang berhubungan dengan black magic gitu. Di sini udah banyak ustadz, kiainya juga kena, kemudian santri-santrinya juga goyah, yang mana di sini sebenarnya nggak terlalu bisa menjelaskan gitu. Maksudku kalau misalkan mau kayak santet ya hitam melawan dengan hal-hal yang berbau dengan agama, itu kan mungkin bisa dikorelasikan dengan adanya mungkin ustadz-ustadz ini katakanlah ada penyimpangan tertentu gitu yang akhirnya bisa digoda gitu, atau mereka biasanya punya kisah-kisah masa lalu gitu yang akhirnya membuat si ustadz ini
bisa dibelokkan kayak gitu. Nah tapi kalau di sini tuh enggak, di sini tuh ya ustaz-ustaznya baik gitu, kiainya juga baik, tapi ya di sini udah kalah aja gitu mereka dengan salah satu karakter ataupun si ustadz ini yang ternyata dia ada dukun santet. Dan ya tadi menurut aku film ini tanpa mengambil judul pembantaian dukun santet di Banyuwangi itu, filmnya tetap jalan. Jadi menurut aku itu cuma tempelan doang, cuma media promosi doang biar film ini laku. Karena ya sekali lagi orang juga penasaran kan. Aku pun penasaran gitu. Gimana ceritanya nih ketika tragedi asli dibawa ke film. Ini kasusnya seperti kayak film Kupu-Kupu Kertas yang di situ ada kasus lubang buaya ya, pembantaian lubang buaya itu kan juga dimasukkan dalam unsurnya ataupun unsur PKI-nya kan juga masuk. Tapi itu secara cerita masuk gitu, secara alurnya, secara cerita, secara penokohan gitu. Tapi kalau di sini itu ya cuman sebatas tempelan. Makanya sekali lagi ini salah satu film yang kemarin di video kemarin aku sampein, aku capek nonton film yang mana ini bukan, aku lupa label yang ini labelnya apa, cuman maksudnya tipe yang istilahnya cuman kompilasi kematian, kompilasi kengerian, kompilasi jumpscare tanpa cerita yang mendukung, cerita yang bagus yang tiba-tiba out of nowhere aja kayak gitu. Jadi aku kasih rating 4/10 untuk film Pembantaian Dukun Santet. Nah, gimana pendapat kalian soal film Pembantaian Dukun Santet? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita akan lanjut ke film yang ketiga. Ini film yang ketiga masih tayang harusnya, yaitu Mission Impossible Final Reckoning ataupun seri terakhir part 2 dari Mission Impossible, yang mana ini harusnya menjadi film penutup dari franchise Mission Impossible sendiri yang diperankan oleh Tom Cruise. Setelah film pertamanya yang Dead Reckoning ya kalau nggak salah judulnya, aku penyebutannya mungkin kalau salah mohon silahkan dikoreksi aja. Tapi kalau di part satunya yang di Dead Reckoning itu aku agak kurang puas karena dengan judul Mission Impossible-nya di part 1 itu hanya lebih ke kayak pengenalan dan kejar-kejar actionnya sendiri masih bisa dikatakan possible gitu. Jadi belum yang sampai misi yang nggak mungkin, tapi masih misi yang memungkinkan aja gitu dengan kejar-kejarannya. Bahkan dengan karakter si ceweknya sendiri tuh yang kaki tangan penjahatnya yang tiba-tiba berubah haluan, itu juga aku kan di review aku nggak suka gitu karena tiba-tiba aja gitu dia berubah haluan hanya karena ditolong ataupun dikasihani, itu yang aku kurang suka gitu. Tapi kalau yang di part keduanya atau part finalnya yang Final Reckoning ini aku suka banget. Ini sebagai penutup franchise Impossible-nya kerasa banget. Kalau yang di part 1 apa ya, scene Tom Cruise-nya kalau nggak salah ini jumping tebing ya pakai motornya, itu menurut aku oke, masih kalah lah dengan adegan-adegan di Mission Impossible sebelumnya yang menggelantung di Burj Khalifa ataupun adegan-adegan menggantung di pesawat. Kalau di sini itu lebih banyak action yang lebih ngeri gitu, kayak misalkan menyelam di kutub gitu, entah kutub utara atau kutub selatan gitu. Itu banyak banget adegan-adegan yang kita tahu itu tidak mungkin gitu. Ataupun tapi hebatnya Mission Impossible karena ini kan sci-fi yang pakai sedikit logik ya, dalam artian bisa menjelaskan gitu rules-nya seperti apa, aturannya seperti apa. Berbeda kayak Fast Furious yang mana udah nggak ada rules-nya, kalian bisa terbang ke bulan pakai mobil kasih roket gitu ya bodo amat gitu. Tapi kalau di sini kan lebih dijelaskan gitu aturan-aturannya, berapa menit kalian bisa bertahan, gimana cara kamu bisa bertahan di situ. Bahkan ada adegan-adegan di mana Tom Cruise-nya ya Ethan Hunt-nya itu harus latihan dulu sebelum ngelakuin misinya, kayak dia harus latihan fisik sebelum memakai suit untuk terjun ke laut ya, terjun ke laut yang dingin, super dingin itu gitu. Dia belum pakai suitnya, dia dikasih tahu cara makainya gimana, latihan fisik terlebih dahulu. Itu yang kemudian film ini ya walaupun mungkin setengah tidak logik gitu, mungkin kalau di kehidupan nyatanya nggak mungkin gitu, tapi ya di sini coba dijelaskan caranya atau rulesnya. Itu yang aku suka, film yang punya rules jelas itu yang aku suka. Dan kemudian ancamannya juga nyata, walaupun ancaman ini kayaknya bukan pertama dah kalau masalah kode nuklir yang dihack ataupun diretas. Ini kayaknya bukan film pertama yang pakai ini, tapi menurut aku di sini ketegangannya dapat banget, aku suka banget. Bahkan aku sampai nangis gitu di part menuju endingnya waktu nuklirnya itu udah hampir semua masyarakat, bahkan presiden dari Amerikanya udah hopeless gitu, yang mau nuklir sampai nuklirnya udah mau diretas tuh udah dapat banget gitu loh, kesan kayak mau kiamatnya itu dapat. Tuh aku yang suka banget. Makanya di Final Destination Mission Impossible yang Final Reckoning ini aku bisa kasih 9/10 gitu, karena aku suka banget ini sebagai penutup franchise gitu. Ya mungkin ada beberapa bahkan di Rotten Tomato
ratingnya lebih rendah dari Dead Reckoning yang part 1 gitu, tapi aku lebih suka karena ini menurut aku secara actionnya lebih dapet aja gitu. Impossible-nya lebih kerasa, nggak memungkinkannya pertarungan Ethan melawan si musuhnya siapa aku lupa gitu, yang pakai di atas pesawat itu, pesawat baling-baling atau apa itu aku juga suka banget, yang jadi poster filmnya ini aku suka banget. Jadi silakan gimana pendapat kalian, apakah masih perlu ada Mission Impossible berikutnya? Kalau menurut aku sih udah cukup sih, maksudnya udah ditutup aja karena dari Tom Cruise-nya juga udah semakin tua gitu, walaupun di sini walaupun tua tetap gagah ya. Kalau kayak Tom Cruise kayak awet muda ya, tapi kayaknya udah cukup aja Mission Impossible gitu. Maksudnya kalaupun dilanjut harusnya cari agen baru lah, agen lain ya, yang bisa menggantikan pesona dari Tom Cruise sendiri, walaupun itu pasti akan susah banget gitu. Jadi itu dari tadi 2 film horor, lanjut ke film Hollywood, Mission Impossible yang aku suka banget, fresh banget. Aku nontonnya sendiri waktu itu dan itu salah satu minggu terbaik aku nonton film ya. Dan ya silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, kita nafas dulu. Kita lanjut lagi di film berikutnya, yang mana ini adalah film live action yang masih tayang. Ini ada How to Train Your Dragon, yang mana ini adalah dari DreamWorks kalau nggak salah ya. Perlu kalian tahu kalau versi animasinya itu aku suka banget. Aku nonton yang How to Train Your Dragon yang satu itu kayak berkali-kali deh, kayak 3-4 kali mungkin ada gitu, karena dulu masih zaman DVD bajakan deh kalau nggak salah, How to Train Your Dragon yang pertama itu. Dan entah DVD bajakan atau aku nonton di laptop, nggak nonton di bioskop tentunya. Itu salah satu film yang aku suka banget, perjalanan Hiccup dan juga Toothless, kemudian rekan-rekan yang lainnya itu ceritanya aku suka, fresh, Viking, terus kisah mereka berburu naga gitu. Tapi gini, beberapa live action ini kan sebenarnya awalnya ada sedikit backlash ya, karena pemeran Astridnya itu awalnya dirumorkan itu akan diperankan oleh aktris yang berkulit hitam, yang mana kita tahu itu selalu rame lah kalau kita ngomongin live action dari Disney juga, yang gendernya diganti ataupun warna kulitnya diganti, yang dulu harusnya itu pemerannya kulit putih diganti pemeran kulit hitam. How to Train Your Dragon pun awal-awal itu rumornya kayak gitu. Dan itu juga aku sempat ngomong ke temen, karena aku nonton sama temenku, aku bilang ini sayang banget ini How to Train Your Dragon kalau Astridnya akan kulit hitam. Ternyata enggak, ternyata di sini Astridnya masih tetap kulit putih. Dan aku nggak tahu sih ekspektasi kalian untuk cast-castnya, tapi kalau aku dari castnya hampir semuanya mirip. Aku suka, maksudnya akuratnya dengan versi animasinya itu akurat banget, bahkan sampai ke scene-nya. Nah ini yang kalau dibilang ini salah satu live action yang bagus, aku bisa bilang ini live action yang hampir 100% akurat dan bagus. Tapi karena saking akuratnya, saking sama persisnya dengan versi animasinya, aku ngantuk jujur aja, karena aku udah tahu ceritanya gimana. Scene-nya juga mirip banget gitu antara versi live action ini dengan versi animasinya. Jadi aku nggak bisa bilang film ini jelek, tapi bagi aku boring nontonnya. Aku udah ngantuk karena udah tahu jalan ceritanya, bahkan dengan scene-nya yang dibikin sama itu menurut aku kurang aja. Walaupun aku sering banget komplain soal live action yang berbeda kayak Disney contohnya ya, yang udah sering banget bikin live action yang rasnya berubah, gendernya berubah, yang mana itu ngerubah dari sisi cerita gitu, shorts materialnya. Tapi kalau How to Train Your Dragon ini aku bisa katakan hampir 100% akurat, bahkan nggak cuma karakternya pun ya, dari fisik karakternya semuanya mirip, teman-temannya kayak Astrid dan kawan-kawannya itu mirip, walaupun yang Astridnya yang menurutku rambutnya agak aneh ya, atau memang mungkin ya karena menyesuaikan bangsa Viking, jadi ketika live action rambutnya dibikin seperti itu. Tapi selebihnya semuanya mirip, bahkan scene-nya mirip. Tapi justru itu yang bikin film ini jadi lemah gitu, karena dengan live actionnya How to Train Your Dragon, harapanku sebenarnya ya lebih kesan ngerinya itu lebih dapat gitu. Kalau ini tuh kesannya mirip kartunnya, mirip animasinya gitu. Ketika mereka lagi latihan di arenanya itu kayak naganya itu jadi nggak mengerikan lagi gitu. Padahal kan kalau versi asli harusnya naga kan bisa lebih serem gitu. Dan yang aku notice lagi sih ekspresi Toothless-nya ya. Ekspresi Toothless di live action ini lebih nggak kesorot dibandingkan versi animasinya. Versi animasinya itu Toothless-nya itu lucu gitu, maksudnya banyak ekspresi-ekspresi yang bikin bisa kita ketawa gitu ngelihat Toothless tingkah Toothless dengan Hiccup. Tapi kalau di sini itu
ada beberapa tapi nggak sebanyak versi animasinya. Dan yang tadi ya, aku masih berharap sebenarnya live action How to Train Your Dragon ini bisa lebih lebih dewasa dalam artian penggambaran naganya, kengeriannya, mungkin scene-nya nggak harus dibikin sama persis lah kayak versi animasinya, tapi tetap akurat, bisa ngambil shot-shot yang material aslinya yang diterapin aja, tapi nggak seplek ketiplek sama persis, bahkan dari scene-nya, bahkan dari gaya penceritaannya itu menurut aku bikin aku jujur aja ya ngantuk sih nonton film ini. Karena ya mungkin karena ini minus di aku juga, karena udah nonton animasinya berkali-kali, ketika dibikin live action dan jadinya seperti ini agak menurunkan apa ya, istilahnya minat aku buat ngelanjutin nonton film. Jadi ya setengah film jujur aku tidur, di pertengahan waktu menuju akhir aku keluar cuci muka ya nonton lagi fresh lagi ya, tapi tetap dengan kesan yang sama, yang mana ceritanya sama persis sih. Jadi ini mungkin nggak sesuai gitu secara ratingnya, dalam artian kalau aku ngasih rating filmnya 7/10 aja, tapi walaupun 7/10 aku bisa katakan live action ini berhasil menggambarkan film How to Train Your Dragon versi animasinya, film pertamanya, ke dalam nuansa yang berbeda, nostalgia juga karena itu udah lama banget. Tapi ya sekali lagi itu kalau aku sih berharap live action itu punya penggambaran tersendiri yang berbeda, dalam artian lebih dewasa, karena ini temanya naga harusnya lebih dewasa, dan nggak harus sama plek-ketiplek gini gitu. Cast-nya udah bagus banget, naga desain naganya menurut aku masih terlalu kartunis gitu, maksudnya mirip banget sama versi animasinya, jadi kayak kerasa buat apa gitu ini dibikin live action kalau semuanya dibikin sama persis gitu. Harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, mungkin ya kalau misalkan mau nargetin PG-13 masih untuk semua kalangan ya nggak apa-apa, tapi lebih dibikin natural aja gitu. Dari sisi naga-naganya bisa mungkin lebih dibikin serem dikit gitu ya. Kalau naganya yang lucu ya mungkin lucu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan naganya bisa lebih disermin, kemudian bangsa Vikingnya itu bisa lebih feel-nya lebih ada lagi gitu. Jadi kesan kita penonton dewasanya yang udah nonton film How to Train Your Dragon versi animasi yang dulu waktu masih kecil itu bisa tetap nyambung gitu, tetap into kepada filmnya yang nuansanya mungkin bisa lebih dark lagi dari versi yang sekarang dibikin. Jadi itu aja. Nah, gimana pendapat kalian soal review-review tadi yang udah aku sampaikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian tidak setuju, kalian boleh tulis di kolom komentar. Mungkin kalian punya pendapat sendiri untuk film-film tadi yang udah aku review. Dan nantikan review aku berikutnya dan juga konten-konten berikutnya di Serangkai Satu Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bareng aku Adiasah. Bye-bye.